Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhu khuluqin azim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah. Wangzur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah. Ya Rabbana Allahumma salli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musri'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir iftah wahdina qarrib wa'alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Hadratul Mukarram Mbah Yai Mu'alif Sholawat Wahidiyah Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Haji Abdul Latif Majid Qaddasallahu sirrah wa radiyallahu an. Hadratul Mukarram Kanjeng Rama Kiai Abdul Majid Ali Fikri radhiyallahu an. Pengasuh perjuangan Wahidiyah dan pondok pesantren yang senantiasa kita taati. Al-Mukarramah Mbah Nyai wal Mukarramah Ibu Nyai wa ahlal bait yang kami muliakan. Ketua Pondok Pesantren Kedunglu beserta jajarannya yang kami hormati, kepada segenap panitia Asrama Ramadan Wahidiyah yang kami hormati, protokol yang kami taati, serta santriwan santriwati Pondok Pesantren Kedunglu Al-Munadharah maupun para pemirsa live streaming Kedunglu yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji tasyakkur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang penuh barokah ini kita dikehendaki Allah bisa menjalankan ibadah puasa, bisa menjalankan ibadah tolabul ilmi, mencari ilmu. Semoga mari nikmat-nikmat tersebut kita syukuri biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat salam yang seindah-indahnya dan yang setepat-tepatnya semoga terlimpah ruah keharibaan baginda agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin alaihimus salatu wassalam wa ala alihim wa ashabihim wa dhurriyyatihim wa jami'il aqtab min awwalihim ila akhirihim, khususan khassah ila khadrati ghawthi hadha zaman radhiyallahu an. Semoga beliau yang tersebut di atas, khususnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghawth hadha zaman radhiyallahu an, senantiasa mencurahkan syafaat tarbiyah barokah karomah nadrohnya kepada kita bersama, sehingga acara pada sore hari ini benar-benar diridhoi Allah, membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya dalam diri kita pribadi dan umat masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan
kajian pada sore hari ini. Terlebih dahulu mari saya mengajak diri saya sendiri dan mengajak para santriwan santriwati untuk menata niat, karena innamal a'malu binniyat, segala perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Jika niatnya dalam melakukan sesuatu tersebut semata-mata karena Allah, untuk mencari ridho Allah, maka kita akan mendapatkan ridho Allah dan dekat pada Allah. Jika perbuatan itu tidak kita niati apa-apa, maka kita juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka mari tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tolabal ilmi fardhon lillahi ta'ala. Saya niat menuntut ilmu semata-mata ibadah kepada Allah. Itba Rasulullah dan Gauth hadza zaman radhiyallahu an. Derek Kanjeng Rama Kiai radhiyallahu an. Saya niat belajar untuk mensyukuri nikmat akal, nikmat kesehatan dan kesempatan. Saya niat belajar untuk menghilangkan kebodohan diri sendiri dan kebodohan orang lain. Saya niat belajar untuk berbakti kepada kedua orang tua, untuk menegakkan agama Allah, dan untuk perjuangan fafirru ilallah, semata-mata mengharapkan ridho Allah. Lillah billah, lirrasul birrasul, lilghauth bilghauth. Al-Fatihah. Santriwan santriwati, pada sore hari ini kita akan mengkaji kitab Aqidatul Awam, halaman 53. Ini di madrasah ada ya. Mari kita nadzuman bersama-sama. Ini lagunya bagaimana? Ya, diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al akhiril baqi bila tahawuli umma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi wa ba'du falam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillahi ishrina shifa wallahu mawjudun qadimun baqi mukhallifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahid qadir muridun alimun bi kulli syai sami'ul basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantalimu fa qudratun iradatun sam'un bas ayatun ilmu kalamun istamar
wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarkun li mungkinin kafilihi. Wes cukup. Masih ada toh? Sudah. Ini bab yang pertama menjelaskan tentang sifat wajib dan jaiznya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita maknai, kita latihan makna gandul atau makna pegon. Makna pegon ini tetap kita budayakan sebagai identitas pondok salaf. Kedunglo ini kombinasi pondok salaf dan kholaf, pondok salaf dan modern. Jadi mungkin secara berpakaian Kedunglo lebih ke modern, tapi dalam kajian kitab-kitab itu masih menggunakan pondok salaf. Maka sampai kapanpun seperti pengajian kitab Al-Hikam Ahad pagi itu juga tetap menggunakan makna pegon ya. Jadi meskipun bukan orang Jawa, ya inilah, kalau nggak di Pondok Kedunglo, kamu nggak akan bisa mengenal bahasa Jawa. Kalau orang mondok di Arab, nanti dia akan mengenal bahasa Arab. Orang mondok di Inggris, sekolah di Inggris, dia akan tahu bahasa Inggris. Orang sekolah di Spanyol, dia akan tahu bahasa Spanyol. Maka orang yang mondok di Jawa, Jawa Timur, Kediri, Kedunglo, maka dia juga harus tahu bahasa Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Al-wajibu utawi kang wajib, wal jaizu lan kang wenang, fi haqqillahi ta'ala ing dalem hae Allah Ta'ala. Abda'u ngawiti ingsun abda'u ngawiti sopo ingsun bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Warrahmani lan zat kang welas, wabirrohimi lan kelawan zat kang asih, daimil ihsani kang langgeng kebagusane, kang langgeng kebagusane, falhamdu mongko utawi sekabiane puji, falhamdu mongko utawi sekabiane puji, lillahi iku tetep kedue Allah, lillahi iku tetep kedue Allah, al-qadimi zat kang dingin,
Al-qadimi zat kang dingin. Dingin sama dengan dahulu, dhisik. Al-awwali kang awal. Al-akhiri kang akhir. Al-baqi kang tetep. Bila tahawulin, itu di spasi ya, atau dikasih pembatas. Bila tahawulin thumma, aslinya gitu. Bila tahawulin terus pisah thumma. Bila tahawulin kelawan tanpa berubah. Thumma sholatu, nuli utawi sholawat. Nuli utawi sholawat. Wassalamu lan salam. Sarmada hale langgeng, hale selawase utawa langgeng. Alan nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi. Khairiman sak bagus-baguse wong. Sak bagus-baguse wong. Qad wahada kang temen-temen nyuwijake sapa man. Qad wahada kang temen-temen nyuwijake sapa man. Wa alihi lan keluargane Nabi. Wa sahbihi lan sahabate Nabi. Waman lan wong tabi'a kang anut sapa man sabila dinil haqqi ing dalane agama kang bener. Ing dalane agama kang bener. Ghairu mubtadi' kang ora bid'ah. Kang ora bid'ah. Wa ba'du
lan sakbadane kang tinutur lan sakbadane kang tinutur fa'lam mongko weruh sira fa'lam mongko weruh sira ngertiya sira biwujubil ma'rifah kelawan wajibe kenal Allah biwujubil ma'rifah kelawan wajibe kenal Allah min wajibin iku setengah saking kang wajib iku setengah saking kang wajib lillahi kedue Allah ishrina rupane 20 ishrina rupane 20 sifatan apane sifate sifatan apane sifate itu hak tapi aslinya tak itu tak yang ma'rifah tadi juga tak itu fallahu mongko utawi Allah iku maujudun wujud iku maujudun wujud qadimun tur dingin baki tur langgeng ini maknanya biasanya dihabiskan enggak? Dihabiskan? Ya wis ben duwe catatan ya. Ini kan asrama Ramadan tahun 1427 Hijriah. 47 Hijriah. Kenang-kenangan ben ono maknane. Soalnya kalau keterangan habis diterangkan lupa. Kalau ditulis enggak lupa. Mukhalifun zat kang nulayani mukhalifun zat kang nulayani lil khalqi maring makhluk lil khalqi maring makhluk bil itlaqi kelawan mutlak bil itlaqi kelawan mutlak wa qaimun lan zat kang jumeneng
lan zat kang jumeneng ghaniyun kang sugih ghaniyun kang sugih wa wahidun lan kang siji wa hayyun lan kang urip qadir kang kuwasa muridun kang ngersakake alimun kang ngudaneni bahasa kitab itu kalau alim biasanya dimana kang ngudaneni kang mengetahui ngawerui bikulli syai'in kelawan saben-saben suwiji bikulli syai' kelawan saben-saben suwiji sami'un zat kang midanget itu mendengar zat kang midanget al basiru kang mirsani itu melihat kang mirsani wal mutakallimu lan kang paring dawuh lahu iku tetep keduwe Allah sifatun utawi duweni piro-piro sifat sab'atun kang pitu tantazimu kang runtut faqudratun mongko ya iku kuwasa iradatun tur kersa sam'un midanget basor ningali hayatun urip al ilmu ngudaneni utawa ngawerui kalamun dawuh istamarro kang terus menerus wajaizun utawi sifat jaiz
Bifadlihi kelawan kanugrahane Allah, bifadlihi kelawan kanugrahane Allah, wa adlihi lan keadilane Allah, tarkun iku ninggalake likulli mumkinin maring saben-saben kang mungkin, kafi'lihi kaya tumindake Allah, kaya tumindake Allah. Wallahu alam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Biar santai nademan dulu. Ya, nademan sebentar aja. Lagu lain. Shalli wa sallim daiman ala ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada. Ini pakai abda'u bis ya. Abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiri bila tahawuli thumma sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghaira mubtadi. Cukup. Kita bahas, waktunya tinggal 10 menit. Beliau musannaf dawuh, saya memulai pelajaran. Ini diterjemahkan toh? Enggak toh? Langsung penjelasan kalian menangkap, ditulis gitu aja ya. Beliau musannaf mengawali karangan ini, yang mana kitab ini merupakan petunjuk bagi orang-orang yang ingin mengenal Allah. Maka dimulailah karangan itu dengan bacaan bismillah. Lah, bukan nyatet ini, penjelasan. Yes, nanti nyatetnya serampangan aja. Jadi kenapa dimulai dengan bismillah? Kenapa? Rasulullah dawuh, segala perbuatan yang tidak diawali dengan bismillah, maka perbuatan tersebut akan terputus dari rahmat Allah. Atau diibaratkan seperti hewan yang buntung, jadi tidak sempurna. Maka segala aktivitas apapun yang kita lakukan itu harus kita mulai dengan bismillah. Bismillah itu sangat penting. Dengan bismillah, kalau kita bisa benar-benar menjiwai dan merasakan baik maknanya maupun asrar rahasia yang ada di dalamnya,
Maka dengan ucapan bismillah itu kita sudah memasrahkan segala yang kita lakukan itu pada Allah. Bismillah itu tandanya wong sopan. Tandanya hamba yang sopan itu ketika mau melakukan sesuatu itu membaca bismillah. Orang yang sopan, orang yang punya adab itu kalau mau melakukan sesuatu maka diawali dengan bismillah. Misalnya begini, contoh. Kalian sedang bertamu, menjadi tamu. Jadi tamune presiden, atau misalnya aja kita ini sedang sowan di hadapan Kanjeng Rama. Kemudian di meja Kanjeng Rama di situ disediakan suguhan jajan. Nah, misalnya kayak rioyo seperti itu ya. Tapi ini misalnya dekat. Kalian bayangkan, kalian berada di kantor Kanjeng Rama. Terus Kanjeng Rama di situ di mejanya ada suguhan, yang mana suguhan itu ya memang diperuntukkan untuk seluruh tamu yang datang. Untuk seluruh tamu yang datang. Sudah dipersilahkan. Ketika kalian masuk itu sudah dipersilahkan untuk makan itu pada dasarnya. Halal wisan. Tapi kira-kira ketika kita di hadapan Kanjeng Rama, kira-kira kita langsung ngambil untuk kita makan atau kita ngucap nuwun sewu Kanjeng Rama terus kita baru ngambil? Pakai nuwun sewu badhe dalem maem, nuwun sewu Kanjeng Rama badhe dalem maem, atau kita langsung makan aja? Yang sopan bagaimana? Yang sopan pakai nuwun sewu. Meskipun kita sudah di hadapan Kanjeng Rama sudah disediakan. Ya, kita atau enggak usah jauh-jauh lah. Kita bertamu di rumah seseorang. Kita sudah dikasih teh atau suguhan di situ. Pas hari raya ya. Suguhan saat hari raya itu kan sudah disediakan untuk para tamu. Ketika ngambil sebenarnya juga boleh, halal enggak itu? Tapi orang yang sopan, kira-kira nun sewu maaf, saya minum ya. Orang yang sopan akan bilang seperti itu, betul? Kalau langsung ngambil itu kurang sopan. Sama bocah-bocah. Seluruh yang ada di alam semesta ini, khususnya segala sesuatu yang diamanatkan pada kita, itu semuanya adalah nikmat dari Allah yang memang sudah diberikan kepada kita. Maka kita mau memanfaatkannya itu harus nuwun sewu kepada Allah. Nuwun sewunya bagaimana? Yakni dengan ucapan bismillah. Misal kita mau makan, makanan itu hakikatnya yang memberi siapa? Hakikatnya yang memberi Allah. Maka saat kita mau makan, bismillah, dengan nama Allah. Dengan nama Allah saya makan. Bukan dengan keinginan saya sendiri. Ya. Dengan nama Allah ini saya makan. Kita mau minum, bismillah. Dengan asma Allah, dengan izin Allah saya minum. Itu sama dengan kita nuwun sewu kepada Allah. Ini tangan, kita semua punya tangan, kita semua punya mata, punya kaki. Tangan kaki kita ini hakikatnya milik kita sendiri atau milik Allah?
Berarti kalau kita mau menggunakan tangan kita untuk melakukan sesuatu, maka baiknya kita juga mohon izin kepada Allah. Caranya mohon izin yakni dengan mengucapkan bismillah. Kaki yang diberikan kepada kita ini hakikatnya adalah titipan Allah yang memang diperuntukkan untuk kita agar kita gunakan. Tapi karena ini miliknya Allah, saat kita mau menggunakan kita harus izin kepada Allah. Caranya izin yakni dengan bismillah. Kita mau mandi, air itu miliknya siapa? Miliknya Allah. Maka ketika kita mau menggunakannya harus mengucapkan bismillah, mohon izin kepada Allah. Dengan nama Allah itu bisa dimaknai ya dengan izin Allah. Dengan izin Allah saya memanfaatkan air, dengan izin Allah saya memanfaatkan buku ini, dengan izin Allah saya memanfaatkan segala sesuatu. Maka orang yang bismillah di awal ketika mau melakukan sesuatu itu adalah tandanya hamba Allah yang sopan. Kira-kira ketika kalian itu didatangi tamu, kalian didatangi tamu sebagai tuan rumah kalian, ada tamu yang sopan mau makan, nun sewu kula makan nggih jaminane. Oh nggih monggo. Kira-kira tuan rumah seneng enggak? Seneng, karena dinuwun sewu nih, dimintai izin. Sama ketika kita mau melakukan sesuatu kita mengucapkan bismillah, Allah itu senang. Allah itu senang. Nah, maka bismillah itu suatu amalan yang sangat sederhana, tapi ini sangat mendekatkan ridho Allah, sangat mendekatkan barokah dan mendekatkan cinta Allah kepada kita. Ya. Juga bisa kita maknai dari sisi lain. Bismillah itu kalau menurut ulama tasawuf itu memiliki makna bi kana makana wa bi yakunu ma yakunu. Sebab aku Allah, sebab kekuasaanku, sebab kehendakku, maka alam semesta ini ada. Sebab kehendakku, maka segala sesuatu yang ada itu bisa ada. Dan sebab kehendakku, segala yang belum ada bisa ada. Maka ketika kita mengucapkan bismillah, bismillah di situ, itu kita sudah menggantungkan kekuatan kita kepada Allah. Ya, kita mau melangkah bismillah. Yang memiliki kekuatan siapa? Allah. Maka ketika kita bismillah, kita akan dilangkahkan Allah ke langkah yang benar. Ada sebuah kisah. Dulu ada seorang sahabat. Seorang sahabat itu oleh Allah dijaga dua malaikat khusus. Jadi ada dua malaikat khusus menjaga salah satu sahabat itu. Ketika ditanyakan, kenapa Allah kok menjaga sahabat itu dengan dua malaikat yang senantiasa menyertainya? Ini bukan raqib atid ya. Kalau raqib atid semuanya ya. Ini dua malaikat khusus. Ya. Kenapa? Karena sahabat tersebut itu ketika dia mau melangkah, dia nggak berani melangkah kecuali dia merasa yang melangkahkan itu Allah. Jadi menang. Akhirnya karena merasa menang, terus pokok aku gak dilangkahne Allah ya gak melangkah. Maka kemudian Allah mengutus malaikat untuk mengangkat kaki kanannya. Akhirnya melangkah. Berhenti lagi. Ketika Allah nggak melangkahkan kakiku, maka aku nggak melangkah. Allah mengutus malaikat untuk
mengangkat kaki kiri baru jalan. Seperti itu terus. Pokoknya dia merasa nggak punya kekuatan apa-apa. Maka ketika seseorang merasa betul-betul nggak memiliki kekuatan apa-apa, Allah itu ngutus malaikat untuk tadi mengangkat kakinya kanan diangkat. Setelah itu dia merasa nggak mampu lagi, Allah mengutus malaikat untuk mengangkat kaki kirinya. Seperti itu terus dalam kehidupannya. Nah, karena saking pasrahnya dan merasa nggak punya kekuatan, yang memiliki kekuatan hanya Allah, akhirnya Allah memberikan keistimewaan, mengutus 2 malaikat untuk senantiasa menjaga kakinya agar menggerakkan kakinya. Ampuh gak ini? Ampuh ya. Senantiasa mendapat malaikat khusus dia. Nah, terus lagi ada kisah seorang wanita, ketika dia mau melakukan sesuatu itu selalu bismillah. Mau sedikit naruh apa bismillah, sedikit naruh apa bismillah, sedikit mau ngapain bismillah, pokok bismillah terus. Suatu saat suaminya itu pengen ngetes ya, ketika suaminya melihat istrinya itu meletakkan uang di lemari dengan mengucapkan bismillah. Nah, terus kemudian setelah istrinya nggak ada, uang itu diambil oleh suaminya. Terus kemudian beberapa waktu kemudian sang suami bertanya, apakah ketika kamu membaca bismillah itu Allah akan selalu menolongmu? Iya, dia betul. Kemudian tolong ambilkan, suaminya ngomong, tolong ambilkan uang yang ada di lemari. Nah, terus kemudian si istri tadi membaca bismillah, dibukalah lemari itu, dan di situ ditemukan uangnya tadi kembali. Berarti siapa yang yang menaruh uang yang disembunyikan suaminya tadi ke lemari lagi? Allah. Nah, karena akhirnya setelah itu sang suami baru sadar, oh ini ternyata kekuatan bismillah yang sering dibaca oleh istri saya. Nah, maka dalam melakukan aktivitas apapun kita mulai dengan bismillah. Atau minimal seandainya kita tidak berucap, maka hati kita harus senantiasa menerapkan billah. Jadi bismillah itu dengan asma Allah, billah dengan Allah, karena Allah, sebab Allah. Al-Fatihah. Mari kita mohon syafaat tarbiyah Rasulullah dan barokah nadrahu tsada zaman. Semoga yang kita bahas pada sore hari ini bermanfaat dan kita diberi kemampuan untuk mengamalkan apa yang kita kaji. Bi fadlillah bi syafaati Rasulillah barokati tsada zaman wa barakati Kanjeng Rama Kyai radhiyallahu an. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqis salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa indarta kuntu syakhsan alika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini bidnillah wa anzur ilayya sayyidi binadrahmu salatan dal hadratil aliyah. Al-Fatihah. Nadzumannya tadi banyak, yang baru kita bahas baru separohnya nadzum. Abda'u bismillah, baru itu toh. Yes, semoga barokah. Billahi taufiq wal hidayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa wa tarbiyah wa minal ghauts radhiyallahu an nadrah wal barokah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.